Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, banyak pertanyaan dari para aktivis di grassroots yang berminat merubah keadaan yang tidak menyenangkan ini, yang kalau dibiarkan bisa mendorong kita ke jalan bebas hambatan menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Siapa sebenarnya yang punya kewajiban mencegah keadaan ini, keadaan yang tidak menyenangkan ini? Seperti saya katakan dalam video yang lalu, yang pertama punya tugas mencegah keadaan yang tidak menyenangkan ini, di mana kita disetir oleh kekuatan asing yang berkolaborasi dengan kekuatan di dalam negeri menjadi proksi, menjadi tentara proksi untuk asing, atau pemerintah yang bertindak seperti downline dari kekuasaan asing, negara-negara besar. Kekuatan timur diwakili Cina dan kekuatan barat diwakili Amerika Serikat. Kalau menjadi downline dari negara-negara itu, maka rakyat ini kehilangan pembelanya. Jadi untuk mencegah keadaan yang buruk ini, yang pertama kata Nabi, kalau melihat kemungkaran itu perjalanan menuju keburukan itu, menjulur-juluman kegelapan dari cahaya. Yaitu yang pertama bertugas adalah, kalau kamu melihat kejahatan, maka cegahlah dia dengan tanganmu. Artinya ini kekuasaan wewenang yang ada, dan itu adalah dipegang oleh pemerintah yang kita pilih. Kalau tidak bisa, maka cegahlah dengan lisanmu, perpanjangannya tulisan, medsos dan lain sebagainya. Dan ini adalah tugas DPR yang mesti mengontrol, sehingga pemerintah kalau dia nyeleweng, kalau dia menguntungkan yang lain bukan rakyatnya sendiri, dia bisa dikembalikan. Kalau ngeyel, di-impeach oleh DPR. Tapi DPR, kita sudah melihat 9 tahun terakhir, apapun yang diinginkan pemerintah, undang-undang apapun, perpu apapun, mereka bungkam dan mengundangkannya. Dan aktivis, orang-orang yang dulunya peduli pada rakyat, ketika menjadi anggota DPR 9 tahun terakhir, ikut di situ, berkolaborasi tabu dengan pemerintah. Yang keduanya seperti dikendalikan oleh bos yang sama, yaitu oligarki. Orang-orang super kaya, mungkin cuma 30 grup usaha yang nanti ya kita tahu akan mendapatkan keuntungan kalau yang hal-hal seperti ini terus berlanjut. Kawasan-kawasan ekonomi khusus akan menjadi milik mereka, dan pemerintah bertugas mengosongkannya seperti Rempang, Morowali, Papua dan lain sebagainya. Karena sudah diundangkan undang-undang itu, undang-undang yang dapat dijulukan bagus cipta kerja. Padahal di urusan tenaga kerja pun hak-hak pekerja hilang, karena mereka, pengusaha-pengusaha ini tidak lagi diwajibkan untuk mengangkat setelah satu periode. Misalnya setelah 2 tahun seperti Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Tidak ada itu. Akhirnya dikontrak lagi ketika sakit dipecat.
Maka orang-orang ini yang mestinya dilindungi pertama oleh Menteri Tenaga Kerja. Jangan diam, jangan main-main dalam mengurus negara. Dan kalau diam, Presiden Jokowi sudah bisa memecat Menteri Tenaga Kerja ini. Dan DPR yang bungkam, termasuk aktivis yang masuk ke situ, itu menjadi orang-orang yang tidak berguna buat rakyat. Yang dulunya luar biasa. Yang di luar itu, para pendukung keadaan yang tidak menyenangkan ini sama saja. Dia menjadi buser atau menjadi penjilat karbitan, penjilat gratisan karena kelemahan dirinya. Nah, ini harus dicatat orang-orang ini yang menjadi penerus Samiri. Samiri ini adalah dalam kisah Fir'aun dan Nabi Musa adalah salah satu dari wajah setan. Setan biasa muncul dalam 3 wajah. Yang pertama adalah wajah Fir'aun, penguasa yang zalim, yang menguasai hajat hidup orang banyak, bisa mengancam dan bisa memberi fasilitas kepada orang yang didekatinya. Bisa membunuh dengan aparatnya, bisa mengusir dan segala macam. Itu Fir'aun yang dihadapi oleh Nabi Musa. Fir'aun ini didukung ya oleh wajah Samiri yang lain, yaitu Karun, konglomerat yang berminat pada kekuasaan politik dan bisnis, ekonomi, yang menggusur tanah-tanah rakyat seperti di Rempah, di Palestina dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Kemudian Samiri adalah kaum intelektual yang berkhianat, yang di dalam kisah Fir'aun itu dalam Al-Quran disebut ya, dia mengembalikan Bani Israel setelah diselamatkan. Dia disebut tukang sihir, artinya kemampuan memanipulasi, itulah sihir. Sedang berlangsung sekarang sihir politik yang membuat para aktivis kaum intelektual Yusril, Fahri Hamzah dan lain sebagainya, Jimli Asidiki masuk kolam, tidak mampu berpihak pada kebenaran dan ilmunya sendiri. Ini adalah kelompok Samiri, tukang sihir yang mengembalikan Bani Israel setelah diselamatkan dari Fir'aun oleh Nabi Musa, dan Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah. Dia membawa Bani Israel menyembah anak sapi, patung anak sapi dari emas yang bisa bersuara. Ini Samiri. Samiri sekarang bentuknya booster RP, influencer, mungkin juga lembaga survei yang memang mengarahkan seperti itu. Korbannya PDIP Megawati yang membuat tidak mampu membawa Puan Maharani, ketua DPR RI dari PDIP, menjadi capres. Dipaksakan Ganjar, kemudian dilepeh oleh Jokowi. Ini penghinaan yang luar biasa, ini tidak akan dimaafkan oleh Mega. Nah, itu tugas DPR. Mega punya nyali, tapi para pendukungnya ini tidak cukup cerdas untuk membawa masalah-masalah yang dilawan Mega ini ke pengadilan, melaporkannya ke pengadilan seperti yang dilakukan oleh para pendukung penguasa misalnya. Urusan kita bukan itu. Nah, yang ketiga, kalau tidak mampu juga ini ya, yang pertama, kalau yang kedua itu tidak mampu, maka menjadi tugas kaum intelektual kampus, BEM UI, BEM SI, alumni perguruan tinggi, para aktivis ya, untuk menyuarakan, mungkin dalam bentuk demo yang besar, karena DPR sudah tak mendengar lagi, tidak mewakili
rakyat yang mestinya mereka wakili. Dan ini gejala yang sangat berbahaya, bisa terjadi seperti tahun 97-98 di mana rakyat mencabut mandat pemerintah dan wakil rakyatnya. Sekarang mungkin 2 periode pemerintahan, 2 periode wakil rakyat bisa dicabut mandatnya. Kemarin di acara 15 Januari di tim Bang Hariman sudah menyebut itu, masalah cabut mandat itu, tapi dia tidak mengarahkannya. Dia bilang itu acara cuma temu tangan, makan-makan. Tapi tema yang disampaikannya, yang dibawanya dalam acara Malari adalah mengembalikan demokrasi lawan politik dinasti. Artinya tema ini adalah tema yang sangat besar yang sedang diusahakan jangan sampai wujud politik dinasti ini. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu juga yang seperti itu, maka cegahlah dengan hatimu, itulah selemah-lemahnya iman, yaitu kamu benci pada kejahatan itu. Hadis ini berhubungan dengan urusan negara. Nah, saudara-saudara sekalian, selemah-lemahnya iman ini pun masih ada perlawanannya dan ini bisa diterima. Tapi ada golongan yang dibebaskan dari kewajiban ini oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama, orang-orang jompo, wanita hamil, ibu yang menyusui, anak kecil, dan orang-orang yang sakit berat. Ini dibolehkan oleh Nabi untuk tidak ikut memperbaiki keadaan, tidak ikut berjihad. Istilahnya, jihad ini adalah orang-orang yang bekerja keras memperbaiki keadaan, yang memiskinkan, yang menghinakan, yang membuat kita tidak bermartabat. Itu. Nah, ini masih ada satu lagi yang mungkin sangat banyak. Ada orang-orang yang sehat lahir batin, punya kemampuan intelektual yang bagus, tahu keadaan ini, punya info yang bagus karena semuanya terjadi di depan mata. Ya. Tapi tidak mampu memperbaiki keadaan, tidak mau memperbaiki keadaan ini, malah menjadi pendukung dan pendukung keadaan yang tidak menyenangkan ini dengan manipulasi seperti kelompok Samiri, booster, influencer, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah turunan, menurut saya, turunan orang-orang yang minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berjihad di Madinah. Ini dituliskan dalam surat Al-Bara'ah. Silakan baca dari awal sampai habis. Ini bicara tentang urusan-urusan negara dan pencegahan terhadap kerusakan. Ini orang-orang ini minta izin kepada Nabi untuk tidak ikut berjihad, tidak ikut memperbaiki keadaan. Malah orang-orang ini, luluskan Al-Quran, mempunyai rasa cinta terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan itu dan menjadi bagian dari itu. Maka Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah untuk memperlakukan orang-orang ini sebagai kaum munafik, yang karena ini tempatnya di neraka menurut Al-Quran, itu asfala safilin, aspalnya neraka, paling bawah, pengkhianat ini. Nah, ini bagaimana dengan membalikan keadaan itu. Orang-orang ini adalah turunan, tidak bisa kita ajak, tidak boleh dimasukkan ke dalam gerakan perubahan juga. Mereka akan membuat perpecahan di dalam. Saudara-saudara sekalian, keadaan ini sangat tidak menyenangkan. Dan orang-orang ini mungkin saja teman-teman kita dulunya dan sama-sama berbuat, tapi sekarang punya cinta yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.